Selamat siang, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari tugas sosiologi film dokumenter kami. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya Wandawani Loloklani, Stephanie Carla, saya Joy Yuanji, dan dua teman kami yang tidak bisa hadir yaitu Levani Purnamasari dan Laurencia Esther Java. Selamat menyaksikan! Solo Surakarta, tempat yang telah melahirkan banyak sekali tokoh bangsa dalam sejarah Republik Indonesia. Salah satunya Ali Wardana, Menteri Keuangan termuda dan terlama yang pernah menjabat dalam sejarah Republik Indonesia. Lahir pada 6 Mei tahun 1928, Ali Wardana menghabiskan masa kecilnya di Solo sebelum pindah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kemudian, melanjutkan studi ke University of California di Berkeley dan meraih gelar PhD dengan judul disertasi Monetary Policy in an Underdeveloped Economy with Special Reference to Indonesia. Sekembalinya dari Amerika, Ali Wardana dipercaya menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia dan selanjutnya dipercaya menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Periode 1960-an bukan masa yang mudah untuk Indonesia. Ketidakstabilan kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat itu menyebabkan angka inflasi mencapai 650%. Indonesia berada dalam krisis. Suatu kondisi di mana Republik ini akan bangkrut. Di awal-awal tahun 1960-an, pemberontakan di mana-mana, kemudian bahkan Indonesia ngotot ingin menjadi panitia Asian Games ya. Di situ juga terjadi pemborosan anggaran ya, sehingga memang Bank Indonesia menjadi mesin pencetak uang saat itu ya, sehingga memang uang yang beredar melebihi dari uang yang ada sebenarnya. Dan pada saat yang sama untuk menumbuhkan nasionalisme dan kebanggaan terhadap Indonesia, maka Presiden Soekarno menunjukkan dengan berbagai pembangunan, Monas, kemudian Hotel Indonesia, itu semuanya membutuhkan biaya. Dan karena kita tidak memiliki pajak yang cukup, penerimaan yang cukup, itu semua dibiayai oleh utang. Namun yang kedua dengan meminta Bank Indonesia mencetak uang. Kemudian Bank Indonesia yang tidak independen ikut di dalam itu bisa karena defisit jadi problem, inflasi jadi problem. Jadi memang central bank itu harus dibuat independen. Inflasi 650% setahun. Untuk itu uang terus mesti dicatat. Tidak ada penerimaan negara. Pokoknya semerautlah ekonomi kita ini. Upaya pemulihan yang dilakukan itu salah satunya adalah dengan cara stabilisasi ekonomi dan rehabilitasi. Nah, dan upaya ini saya yakin tidak mungkin berhasil tanpa peran dari banyak tokoh saat itu. Nah, salah satu yang paling berpengaruh adalah Bapak Ali Wardana. Di sana dikehendaki leadership finance yang kuat, yang berani berkata no. Itu. Sehingga pada waktu Pak Ali menjadi Menteri Keuangan, yang dilakukan adalah melakukan konsolidasi fiskal untuk anggaran berimbang, walaupun secara fair saya mesti mengatakan itu adalah anggaran yang diseimbangkan dengan utang ya, karena anggaran kita defisit sebetulnya. Pak Ali Wardana sebagai Menteri Keuangan, beliau yang betul-betul harus melakukan kalkulasi. Pertama harus merenegosiasi semua utang-utang luar negerinya. Jadi waktu itu di-inventorize, ternyata utangnya banyak sekali dan kemudian harus direnegosiasi karena pemerintah memang waktu itu tidak punya uang. Jangankan untuk membayar utang, kita untuk membuat produksi di dalam negeri tidak cukup, sehingga harus direnegosiasi untuk di-restructuring. Itulah yang disebut negosiasi Paris Club. Pak Widjoyo dan Pak Ali Wardana itu legendaris sekali di dalam renegosiasi itu, yang mampu untuk mendapatkan skema penundaan pembayaran utang yang luar biasa sangat lunak.
Artinya kita ditunda sampai hampir 40 tahun dengan suku bunga hampir 0%. Itu yang kemudian membuat Indonesia memiliki waktu 40 tahun untuk bernapas lagi. Beralih di tahun 66 ke 67 dan transisi ke Pak Harto, ini adalah kondisi yang mengenaskan. Jadi saya tadi bilang Republik ini akan bangkrut. Ya, hutang kita tuh 2,4 miliar dolar saat itu dan tidak mampu untuk dibayar. Jadi bayangkan kalau Pak Ali tidak mengeluarkan kebijakan meminjam hutang kembali. Artinya di sini ada keberanian yang diambil. Nah, bagaimanapun juga keran hubungan luar negeri dalam bentuk utang dan lain sebagainya itu memang diperlukan. Itu kalau dia pinjamannya dari luar, itu nggak ada efek kontraksi dari dalam. Kalau sumber penerimaan itu datangnya dari pajak, yang kita lakukan adalah kita ambil uang dari masyarakat. Kalau kita ambil uang dari masyarakat, maka terjadi kontraksi. Karena uang masyarakat pindah dari masyarakat kepada pemerintah, maka pertumbuhan ekonominya pasti akan turun. Kemudian dari masyarakat dipindahin ke pemerintah, pemerintah keluarkan melalui pengeluaran. Akibatnya netral. Tapi bayangkan kalau pembiayaannya datang dari luar, nggak ada uang dari masyarakat yang diambil, tidak ada kontraksi. Uang dari luar itu kemudian di-spend ya melalui pengeluaran. Yang terjadi adalah spending nambah tanpa melakukan kontraksi, sehingga ekonominya jalan. Di dalam kurung 30-40 tahun jeda inilah kemudian Pak Wijoyo, Pak Ali Wardana membangun fondasi-fondasi ekonomi baru dengan suatu prinsip-prinsip pengelolaan ekonomi yang bisa dikatakan prudent, atau yang dalam hal ini pertama fokus kepada hal fundamental. Hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun, 71, 72 itu stabilisasi sudah kembali. Dengan mengendalikan kurs dan devisa negara, menetapkan kebijakan APBN yang berimbang, serta mengembalikan stabilitas ekonomi, Ali Wardana berhasil menekan laju inflasi dan mengembalikan kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia. Yang pertama, berdasarkan informasi yang kami miliki tentang film dokumenter Ali Wardana, Sang Arsitek Perekonomian Indonesia, terdapat beberapa aspek sosiologi yang dapat ditemukan dalam tayangan tersebut, antara lain. Yang pertama, struktur sosial. Peran dan posisi Ali Wardana sebagai seorang ekonomi dan pembuat kebijakan ekonomi yang berpengaruh dalam struktur pemerintahan dan birokrasi Indonesia. Interaksi dan relasi Wardana dengan para pemimpin politik pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, stratifikasi sosial. Latar belakang pendidikan dan karir Wardana yang menempatkannya pada posisi elit dalam struktur sosial ekonomi Indonesia berpengaruh, dan kekuasaannya yang dimiliki Wardana sebagai salah satu arsitek utama kebijakan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, mobilitas sosial. Perjalanan karir Wardana dari akademisi menjadi pejabat pemerintah yang berpengaruh dalam bidang ekonomi. Dampak kebijakan ekonomi yang dirumuskan Wardana terhadap mobilitas sosial sampai ekonomi masyarakat Indonesia. Yang keempat, institusi sosial. Peran dan fungsi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan Bappenas, dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang dirumuskan Wardana. Interaksi antara institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia. Yang kelima, perubahan sosial. Transformasi ekonomi Indonesia selama masa kepemimpinan Wardana, termasuk pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan perubahan struktur ekonomi. Dampak kebijakan ekonomi Wardana terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Aspek-aspek sosiologi ini dapat menjadi fokus analisis dalam mempelajari dan memahami peran serta kontribusi Ali Wardana sebagai arsitek perekonomian Indonesia melalui film dokumenter tersebut. Yang kedua,
Informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sebagai hasil penelitian sosial karena memenuhi beberapa aspek, yakni sebagai berikut. Yang pertama, metode penelitian. Menggunakan metode pengumpulan data kualitatif seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang digunakan secara sistematis dan sesuai dengan standar penelitian sosial. Yang kedua, sumber data. Sumber data yang berasal dari narasumber, arsip, dan dokumen. Yang ketiga, analisis dan interpretasi. Dalam penelitian sosial, analisis dan interpretasi dapat dilakukan secara objektif, kritis, dan mendalam. Yang keempat, validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian sosial memenuhi standar validitas atau ketepatan dan reliabilitas konsistensi data. Informasi yang disajikan dalam film dokumenter tersebut dapat diverifikasi dan konsisten dengan sumber-sumber lain. Yang kelima, etika penelitian. Terdapat prinsip-prinsip etika yang dipatuhi seperti informed cons, perlindungan partisipan, dan penghargaan terhadap privasi. Untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai suatu masyarakat, metode penelitian sosial yang paling tepat adalah melalui pendekatan kualitatif, khususnya dengan menggunakan metode etnografi. Etnografi adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang berfokus pada pengamatan dan pemahaman mendalam terhadap suatu kelompok masyarakat atau budaya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diteliti, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat tersebut. Beberapa alasan mengapa metode etnografi paling tepat untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dari film dokumenter Ali Wardana, Sang Arsitek Perekonomian Indonesia adalah: 1. Pemahaman konteks umum. Yang pertama, etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melatar belakangi peran dan kontribusi Ali Wardana dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Yang kedua, peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam bagaimana kebijakan ekonomi yang dirumuskan Wardana berinteraksi dengan dinamika masyarakat dan budaya Indonesia. Yang kedua yaitu perspektif multiple. Melalui etnografi, peneliti dapat mengumpulkan berbagai perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, terkait dengan kebijakan ekonomi Wardana. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan berimbang mengenai dampak serta penerimaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Yang ketiga yaitu kedalaman analisis. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam aspek-aspek sosiologis seperti struktur sosial, stratifikasi, mobilitas, institusi, dan perubahan sosial yang terkait dengan peran Wardana. Peneliti dapat menganalisa secara holistik bagaimana kebijakan ekonomi Wardana memengaruhi dinamika sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Yang keempat yaitu kredibilitas dan validitas. Melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam, etnografi dapat menghasilkan data yang lebih akurat, kredibel, dan valid dibandingkan dengan hanya mengandalkan sumber sekunder seperti film dokumenter. Dengan demikian, metode etnografi merupakan pendekatan penelitian sosial yang paling tepat untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dari film dokumenter Ali Wardana, Sang Arsitek Perekonomian Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam aspek-aspek sosiologis yang terkait dengan peran dan kontribusi Wardana dalam membangun ekonomi Indonesia.